Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amanda Resti. Saya dari kelas 2223A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen dan organisasi. Definisi manajemen. Manajemen adalah sebagai suatu proses atau sebagai suatu seni atau ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisiensi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ada 4 fungsi pokok yang harus dilakukan oleh manajer. Fungsi-fungsi itu adalah perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan, leading, dan pengawasan atau controlling. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing fungsi tersebut. Perencanaan atau planning adalah tahap perencanaan yang merupakan tahap awal yang cukup krusial untuk perjalanan bisnis ke depannya. Pada tahap ini, seorang Anda harus menentukan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang yang ingin dicapai oleh perusahaan. Tujuan perusahaan dapat dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif. Apabila tujuan sudah ditetapkan, maka tahap selanjutnya adalah menentukan bagaimana strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Setelah strategi dirumuskan, selanjutnya Anda harus mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk menjalankan strategi tersebut. 4 tahap perencanaan. 1. Menentukan tujuan atau serangkaian tujuan. 2. Merumuskan keadaan saat ini. 3. Mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan. 4. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Manfaat perencanaannya itu: 1. Memberikan arah dan tujuan bagi organisasi. 4. Sebagai pedoman untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. 3. Mengurangi risiko karena ketidakpastian atau perubahan di masa yang akan datang. 4. Membantu memperkirakan peluang di masa yang akan datang. 5. Efisiensi biaya. Yang kedua, organisasi atau pengorganisasian merupakan suatu proses penciptaan hubungan antara berbagai fungsi, personalia, dan faktor-faktor fisik agar semua pekerja yang dilakukan dapat bermanfaat serta terarah pada tujuannya. Yang ketiga yaitu actuating atau pengeksekusian atau pengarahan adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota organisasi melakukan kegiatan yang sudah ditentukan ke arah tercapainya tujuan. 4. Yaitu controlling atau pengendalian merupakan aktivitas untuk menemukan mengoreksi adanya penyimpangan-penyimpangan dari hasil yang telah dicapai dibanding dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Organisasi. Proses organisasi. 1. Hubungan antar peranan. A. Ada saling pengertian. B. Hubungan timbal balik. C. Aktivitas organisasi terjadi atas dasar adanya. D. Hubungan antar peranan. 2. Komunikasi. A. Bagaimana mereka saling berkomunikasi. B. Seberapa akurat dan tepat waktu. C. Seharusnya proses ini efektif. D. Komunikasi adalah awal interaksi. E. Komunikasi yang efektif menghasilkan interaksi yang produktif. 3. Pengendalian atau kontrol. A. Bagaimana perilaku anggota yang dikendalikan. B. Efektivitas hubungan pimpinan atau anggota. C. Pengendalian meliputi kegiatan pemantauan dan penggunaan saksi. 4. Koordinasi. A. Perhatikan yang diberikan pada berbagai kegiatan diarahkan pada tujuan. B. Bertujuan mengurangi salah pengertian dan konflik antara orang-orang yang melakukan berbagai kegiatan. C. Pastikan bahwa semua bergerak ke arah tujuan yang sama. 5. Sosialisasi. A. Bagaimana cara anggota perlu diperkenalkan pada sistem. B. Cara-cara yang formal maupun informal. C. Apakah proses ini dilakukan dan mencukupi. D. Tanpa sosialisasi yang akan cukup, anggota baru akan lama menyesuaikan diri dengan organisasi. 6. Supervisi. A. Kombinasi pengawasan dan pembinaan. B. Orientasinya pada perbaikan bukan pada pemberian sanksi atau penghukuman. C. Kepemimpinan yang harusnya bersifat membina atau membimbing, memperbaiki, melatih, tidak memerintah, reaktif, mempermalukan, atau menghukum.
Keterampilan relatif yang dibutuhkan manajer yaitu 1. Tensial skill, 2. Human relation skill, 3. Conceptual skill. Adapun pengertiannya yaitu 1. Tensial skill atau keterampilan teknis adalah keterampilan teknis individu dalam melakukan tugas yang spesifik dan berhubungan dengan mekanik seperti penerapan teknologi, informatika, matematika, dan tugas-tugas ilmiah lainnya. Human relation skill adalah keterampilan yang mengenai hubungan antara individu dengan individu atau dengan organisasi. Ini termasuk dalam keterampilan dalam komunikasi, empati, negosiasi, dan penyelesaian konflik. Conceptual skill atau keterampilan konseptual adalah kemampuan dalam melihat secara luas atau berbagai masalah dan menyelaraskannya dengan organisasi. Ini merupakan kemampuan yang sangat diperlukan dalam dunia kerja karena dalam perencanaan baik menengah maupun panjang memerlukan keterampilan tersebut. Sekian penjelasan tentang materi manajemen dan organisasi, kurang dan lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.